abis gajianku udah habis nih gara-gara cekot-cekot online shop. Kalian kayak gini nggak sih kalau abis gajian, uangnya pasti langsung habis, dihambur-hamburin buat shopping. Nggak pernah sisihin buat investasi. Mau sampai kapan? Mau kaya kapan? Mau financial freedom kapan? Kalian relate nggak sih sama hal-hal seperti ini? Tapi mungkin ada juga nih kalian yang mikir, kalau aku tuh sebenarnya pengen financial freedom lebih cepat, atau aku lebih bisa investasi saham. Tapi kalian bingung caranya gimana? Tonton video ini ya. Di video ini kita akan bahas nih bagaimana kita bisa financial freedom lebih cepat dan juga dari investasi saham. Kok bisa? Makanya tonton video ini sampai habis ya. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Suggestionku adalah coba dulu financial check up supaya kamu tahu gambaran gedenya kayak apa. Kamu mau punya uang berapa, kamu mau pensiun di usia berapa, kamu mau financial freedom di usia berapa, mau nyekolahin anak di usia berapa, dan lain sebagainya. Itu big picture-nya dapat dulu. Puzzle-mu tuh kegambar. Oke, ini puzzle-ku tuh kayak gini gambarnya. Nah, yang kedua, baru tambah pemasukan jangka pendek. Contoh, aku pribadi, salah satunya content creators, aku dapat duit. Kemudian yang kedua dapat dari trading. Kalau ditanya tradingku apa, tradingku adalah gold. Karena aku biasanya pasangnya pagi-pagi. Simple, alasannya simple. Karena gold, aku cuma mikir satu doang, gold barangnya naik atau turun. Kedua, pagi-pagi. Pasangnya pagi, koda ya udah malam nanti dilihat karena harianku biasanya aku ngurusin kerjaan kantor. Nah, terus kemudian yang ketiga, kalau aku pertama sarankan adalah amankan keuanganmu. Punya insurance, punya dana darurat, utangmu dijaga, udah tenang aja. Nah, Koda baru pelan-pelan investmentnya, kayak Warren Buffett punya, investasi aja jangka menengah panjang. Yang penting konstan nambah, pelan-pelan terus, nggak apa-apa. Karena apa? Yang penting kalau aku ya, buat aku preserve capital. Modalnya itu dijagain terus. Jangan sampai loss gede. Supaya terus bertumbuh. Karena kalau loss gede itu repot. Ngejarnya lagi repot. Terus yang berikutnya adalah nah ini yang paling teman-teman, yang paling penting investasi. Kalau investasi ya itu review berkala. Nah kalau di tempatnya finansialku, kenapa klien itu pakai layanannya kita? Karena yang kita bantu adalah kita bantu untuk ngecekin. Tapi kita tidak menerima dana untuk kelolaan karena tidak boleh. Secara undang-undang tidak boleh. Kita udah di bawah OJK, kita tahu aturan mainnya gitu. Jadi kita cuma bisa review, bantu review. Terus selesai, ulangin aja udah gitu. Nah, dengan cara kayak gitu, kita bisa nge-hack gimana caranya financial freedom-nya kita bisa nge-hack growth-nya kita bisa nge-hack keamanan keuangannya kita. Oke, thank you buat teman-teman. Kalau misal ada pertanyaan atau apa, silahkan tulis di kolom komentar. Saya kembaliin ke Ci Ellen sebagai tuan rumahnya. Oke teman-teman semuanya, thank you semuanya yang udah nonton sore hari ini, dan thank you juga buat Melvin yang udah sharing ilmu tentang finansial, personal finance, pastinya yang sangat bermanfaat banget teman-teman semuanya ya. Ya jadi yang terpenting sih teman-teman, kalau aku simpulkan ya, ketika kita mengelola keuangan intinya sih harus lebih besar income kita, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Itu yang pertama, harus punya tabungan, dana darurat, dan pastinya juga menumbuhkan uang dengan cara berinvestasi gitu. Jadi tadi sempat disebut Melvin ada yang cara normal atau cara percepatan gitu ya Melvin ya. Nah, mungkin kalau bisa dibilang saham ini termasuk satu cara percepatan. Tapi teman-teman jangan semua duitnya ditaruh di langkah percepatan juga gitu. Harus ada di ember yang dimana investasinya tuh untuk aman gitu ya, jadi untuk secure gitu. Jadi kayak Melvin tadi bilang tentang gold, aku sebenarnya juga ada investasi di tempat yang lain, salah satunya emas atau obligasi yang itu hanya gunanya untuk menjaga nilai uang dari inflasi, bukan untuk percepatan growth kekayaan kayak gitu. Nah, sedangkan kalau dari saham sendiri teman-teman semuanya, mungkin ini dari finansialku juga banyak yang pengen tahu ya tentang gimana sih caranya kita melakukan percepatan untuk saham ini. Caranya sih sebenarnya teman-teman bagi jadi dua ya. Jadi
tergantung dari teman-teman punya tujuan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tujuannya untuk investasi jangka panjang, pastinya pilihan sahamnya beda dengan teman-teman yang mau trading. Nah, aku langsung aja kasih pilihannya untuk investasi jangka panjang itu gimana. Tapi sebelum aku kasih pilihan tentang sahamnya, teman-teman di sini harus benar-benar memahami mindset seorang investor dan mindset seorang trader. Mindset seorang investor itu, teman-teman, kalau teman-teman beli, jangan berharap besok atau bulan depan langsung berbunga banyak. Jadi mindsetnya investor adalah duit ini benar-benar ditaruh untuk dia bisa bertumbuh dalam rentang waktu yang cukup lama. Jadi mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, mungkin pelan-pelan, tapi dia steady akan grow terus gitu. Plusnya buat investor adalah kamu nggak usah capek mantau market setiap hari. Pastinya, dan juga returnnya juga pasti jadi banyak gitu ya, nggak tegang di sini gitu. Nah, terus kemudian yang kedua, kalau teman-teman jadi investor ada konsekuensinya juga. Konsekuensinya adalah teman-teman harus siap menghadapi yang namanya floating loss. Jadi ketika kita berinvestasi saham, kita tidak fokus pada harga saham. Contoh udah investasi saham ICBP, perusahaan ini kurang bagus apa? Memang pada masa pandemi ini lagi kurang dilirik oleh investor besar, jadi dia turun terus. Valuasinya udah murah, tapi semakin murah aja harga sahamnya. Jadi valuasi murah tidak menjamin harga saham naik cepat. Nah, di sini harga saham ICBP turun terus. Teman-teman yang tadinya berniat investasi tapi berjiwa trader nggak tahan. Sehingga banyak yang memilih untuk cut loss atau move. Padahal sebenarnya kalau memang teman-teman memang benar-benar investasi, investor sejati, semakin ke bawah justru semakin dibeli. Problemnya adalah duit lu cukup nggak? Problemnya kan di situ. Mau averaging down sedalam apa? Saya ada kenal beberapa teman investor yang sangat kaya raya sekali, nggak usah ditanya duitnya, serinya investasi tuh kayak ngomong, saya investasi di saham tuh cuma 70M. Wow. Cuma 70M dan itu dia beli di harga-harga atas dan sekarang dia averaging down terus dan dia bilang saya masih averaging down Indofood dan ya, ICBP, Unilever, Gudang Garam, HMSP. Saya cuma mikir duitnya nggak ada serinya, itu aja. Jadi kalau teman-teman mau investasi jangka panjang, mesti harus siap dengan yang namanya floating loss dan jangan berpikir untuk averaging down terus karena duit kita ada batasnya. Maka dari itu, teman-teman, untuk pilihan investasi jangka panjang, saya akan coba kasih pilihan buat teman-teman yang bisa kasih return lebih cepat dan nggak perlu sampai yang bertahun-tahun. Mungkin teman-teman bisa perhatikan saham-saham perbankan, disclaimer dulu teman-teman ya, apa yang saya katakan ini berdasarkan analisis fundamental untuk investasi, nanti kalau untuk trading berdasarkan analisis teknikal, tapi bukan berarti nggak bisa rugi. Jadi berinvestasilah dengan nominal yang kamu siap dengan resikonya gitu. Nah, jadi untuk saham-saham perbankan, teman-teman, kita beberapa waktu terakhir ini ada juga nge-live beda emiten dengan beberapa perbankan besar seperti BCA, Bank Mandiri, BNI, dan satu lagi nanti ke depan akan ada BRI. 4 ini masih sangat layak untuk diinvestasi, terutama BCA. BNI hari ini juga dia kena satu level yang menurut saya cukup bagus dan valuasinya juga cukup oke untuk BNI. Jadi teman-teman masih bisa masuk di sini. Nggak usah dibeli semuanya, mungkin 1 atau 2 aja dan mix portfolio trading. Nah, kalau teman-teman di sini belum siap dengan trading yang marketnya sangat volatile, sangat gila banget naik turunnya, sebaiknya portfolionya start small dulu aja, modalnya start small, jangan gede-gede gitu. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.